Hola guys, Merry Christmas! Nih gue berharapnya pakai baju seperti ini lagi di winter, white Christmas ya, tapi apa daya tidak bisa, tidak jadi karena pandemi. Anyway, gue mau pengen bahas sebuah konten di sini, bukan ngebahas, gue pengen sharing aja. Kita akan ngebahas apa yang di 2020 ini, terus gimana cara menghilangkan stres ya, by my experience. Dan semoga ini video ini bisa menjadi sebuah jawaban, sebuah penguatan, dan sebuah insightful juga buat kalian semuanya pastinya ya. So, welcome to Jeremy's YouTube channel. Alright, jadi sebelumnya gue pindah dulu nih, apa kabar? How are you? Like literally, how are you guys? Gitu. Coba kalian bisa komen di bawah ini, kabar kalian gimana? Karena gue pengen tahu viewers yang nonton ini, kabarnya gimana? Apakah ada yang lagi stres? Apakah lagi happy? Semangat memasuki akhir tahun yang baru. Terus juga mungkin ada yang lagi stres, bikin usaha, kerjaan, dan sebagainya. Apapun itu terserah, if you don't mind, boleh share di bawah ini, nanti gue akan pengen baca-baca juga. Gitu pastinya ya. Well, kalau buat gue pribadi, 2020 ini pasti tahun yang widih. Diantenan gitu. Full of surprises ya, dari tanggal 1 Januari banjir dan sebagainya sampai sekarang kita kayak belum dikasih nafas nih. Pandemi di Indonesia juga belum tanda-tanda kelar gitu, nggak tahu sampai kapan kelarnya. Semoga tahun depan ada titik terangnya ya, semoga ya. Terus juga pasti juga banyak juga goals yang tidak tercapai tahun ini ya, karena tidak produktif dan sebagainya. Stres pun juga gue pernah mengalaminya karena di bulan Maret, April, Mei itu di rumah doang kan, kita di lockdown total, ya PSBB total istilahnya, nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal gue orang yang sangat super aktif sekali, nggak bisa diem anaknya. Tapi sekarang udah mulai bisa beraktivitas kan, udah PSBB transisi, it's good. Kalau video ini tayang gue nggak tahu udah normal atau masih PSBB transisi ya. Dan pastinya we are on the same boat gitu dengan permasalahan kita masing-masing pastinya. Gue pun juga nggak mulus-mulus aja gitu dengan pekerjaan-pekerjaan di berbagai industri, di entertainment, di kuliner, itu juga ada gonjang-ganjingnya juga pasti ada. Tapi ada hal yang bisa gue pelajarin dan ini yang gue mau share ke kalian. Karena kita masukin 2021, jangan kita terus di bawah terus, artinya jangan sampai kita stres terus, jangan sampai kita self pity, merasa jadi korban terus gitu. Jangan, kita terus semangat, masuk ke tahun baru, ada sebuah harapan yang baru dan kita bisa berharap 2021 jadi tahun yang lebih baik lagi daripada tahun 2020 dan pasti lebih baik daripada 2020 gitu. Amen. Nah, basically gue ada dua hal yang gue mau share ke kalian guys. Jadi ini ada hal simple tapi signifikan gitu. Buat gue pribadi ini ngena banget. Ini yang gue dapat beberapa bulan terakhir. So let's talk about it. Yang pertama adalah kalau kita lagi stres, gimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah kita harus bisa memanage ekspektasi kita. Di tahun 2020 ini sebetulnya gue punya ekspektasi yang cukup besar dan juga goals yang banyak, tapi pada kenyataannya tidak sesuai. Dan gue yakin juga banyak yang seperti itu dan biasanya kita ini suka kecewa, ya kan? Dan akhirnya self pity, masih jadi korban dan sebagainya. Nah, di situ gue belajar bagaimana kita harus bisa memanage ekspektasi kita. Karena kita itu bisa memanage ekspektasi kita sebetulnya. Karena ya, kita ini punya ekspektasi misalnya setinggi ini, tapi kenyataannya faktanya seperti ini, segini. Nah, jarak dari sini ke sini, ini adalah besarnya kekecewaan kita. Kalau ekspektasi kita semakin tinggi, faktanya yang terjadi semakin rendah, makin besar lagi kekecewaan yang kita alami. Tapi kalau ekspektasi segini dan faktanya segini, berarti kan lebih tinggi daripada ekspektasi, itu akan menjadi sebuah kebahagiaan, sebuah kepuasan. Nah, makanya itu gimana cara kita bisa memanage rasa kekecewaan kita. Kunci satu adalah be grateful. That is the key. Jadi gue belajar mensyukuri dari bersyukur apanya aja. 2020 kayak begini keadaannya. Banyak yang bisa kita pelajarin. Kita bersyukur dari hal-hal yang kecil. Misalnya, yang gue dapetin di 2020 ini, karena pandemi, gue jadi bersyukur mendapatkan sebuah opportunity bisnis di sebuah industri yang buat gue pun gak pernah kepikiran terjun di situ, dan ternyata sebuah jadi opportunity yang datang buat gue gitu. Jadi itu walaupun gue mulai dari nol lagi, ya kan, itu sebuah blessing in disguise yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa disyukurin? Banyak di sekitar gue usaha-usaha yang tutup, teman-teman gue juga punya usaha-usaha yang tutup gitu. Walaupun usaha gue di awalnya bagus di bulan Maret, April, tapi sekarang makin turun, gue bersyukur masih bisa bertahan karena gue tidak nombok, itu paling penting ya kan, tidak nombok dari kocek pribadi. Jadi gue tetap bersyukur, selalu ada yang kita bersyukurin, ada yang bisa kita syukurin. Selanjutnya apa lagi? Sampai detik ini gue bikin video ini, gue tidak kena COVID. Di sebelah gue, teman-teman gue banyak yang kena, bahkan ada teman gue yang satu keluarga kena dan orang tuanya dua-duanya meninggal karena COVID. Jadi gue bersyukur sampai saat ini gue dan keluarga gue tidak ada yang kena. Semoga kedepannya tidak ada yang kena juga di keluarga gue. Jadi itu hal-hal kecil yang bisa kita syukurin gitu. Padahal aktivitas gue masih keluar-keluar, bekerja ketemu banyak orang, tapi dalam perlindungan Tuhan. Thank you so much. Terus juga ada hal lainnya, gue juga bersyukur juga dengan adanya pandemi. Ternyata
kita kan pasti punya banyak waktu nih buat beristirahat. Jadi lebih tone down gitu. Kita juga di saat kemarin ini, pandemi-pandemi seperti ini, kita bisa lebih punya banyak waktu istirahat, punya banyak waktu berkumpul dengan keluarga, ya kan, juga dengan teman, juga dengan pasangan kita masing-masing pastinya, seperti itu. Jadi kalau kita melihat dari positive side ya sebetulnya sangat banyak banget gitu. Dan kalau kita lebih melihat ke positive side-nya, ya kan, walaupun sekecil apapun itu akan mengurangi kekecewaan kita, kayak begitu. Kita akan less kecewa, sehingga kita bisa memanage ekspektasi gitu. Dan kita tetap kuat untuk move on pastinya, kayak gitu ya. Jadi ini akan makin semangat banget nih untuk memasuki tahun 2021. Dan ini akan menjadi momentum yang tepat, karena kan akhir tahun biasanya kan orang-orang suka memainkan dengan momentum. Kayak gue juga suka bermain dengan momentum. Wah, pas gue birthday, ini sebuah awal yang baru nih. Wah, ini tahun baru nih, sebuah awal yang baru. Kalau kalian juga suka bermain dengan momentum, jadikan momentum memasuki tahun 2021 ini yang tepat untuk kita bangkit dari kejatuhan di 2020. 2021 kita bikin jadi tahun yang jauh lebih baik lagi pastinya ya. Itu poin yang pertama. Poin kedua yang gue mau share, kita bisa belajar dari, gue nggak tahu guys, apakah kalian tahu soal kintsugi? Nah, gue pun juga nggak tahu. Tadinya gue baru tahu beberapa bulan terakhir ini. Itu pun juga dari gereja gue, online service, mereka ngebahas soal kintsugi. Ternyata kintsugi ini menarik banget dan kita banyak banget bisa belajar dari budaya kintsugi. Kintsugi ini budaya dari Jepang. Ini adalah sebuah seni mereparasi barang pecah belah dengan emas. Artinya misalnya kayak ada gelas, ada mangkok, piring yang udah pecah, sama mereka nggak dibuang, tapi direparasi, disambung dengan emas. Dan yang menariknya adalah harganya jauh lebih mahal daripada harga sebelum direparasi sama emas itu. Atau misalnya kayak mangkok, harga mangkoknya setelah pecah direparasi sama emas, malah harga yang pecah belahnya ini, ya kintsuginya ini yang jauh lebih tinggi gitu. Nah ini mungkin kalau kalian belum ada bayangan, ini gue kasih gambar-gambarnya. Ini dia kesenian kintsugi dari Jepang. Gimana menurut kalian, keren-keren nggak? Suka nggak dengan kintsugi ini? Dari kintsugi ini banyak banget yang bisa kita belajar. Kasarnya ya, kita bisa belajar seperti ini. Sehancur-hancur, seberapapun hancurnya kita di 2020 ya, itu kasar-kasarnya. Mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan, bisnisnya tutup, gaji masih dikurangin, dipotong sampai sekarang. Kehilangan keluarga, ya kan, karena COVID, dan lain sebagainya. Itu semua sebetulnya bisa bernilai lagi loh kalau kita punya motivasi dan semangat lagi untuk masukin 2021. Asal kita tidak melulu self pity, pasti jangan playing victim terus. Kita harus move on dan juga percaya dengan yang terjadi tahun 2020 itu sebagai pembelajaran kita untuk masuki 2021. Jadi anggaplah 2020 sebagai tahun belajar ya. Dan kita responnya harus bagus, 2021 jadi tahun yang lebih baik lagi. Dan percaya aja kalau kegagalan dan kehilangan kita itu mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih indah dan emang sesuatu yang lebih baik lagi buat kita. Jadi kegagalan itu bukan seperti-merta lu gagal, lu failed. No. Kegagalan itu mengarahkan kita ke jalur yang lebih tepat. Misal juga kayak pacar, misalnya kalian putus, it's okay, nggak apa-apa. Mungkin dia bukan terbaik, lu diarahkan ke yang lebih baik lagi, yang jodoh lu, ya kan? Selalu positive thinking aja, itu kuncinya. Jadi dengan kata lain, kintsugi ini mengajarkan kalau jatuh dan pecah itu bukan akhir dari segalanya, ya. Kalau respon kita benar, kita bisa memperbaikinya, kita anggap sebagai pelajaran yang sangat berharga dan kita bisa perbaiki kesalahan-kesalahan kita dan kita menjadi seorang pribadi yang jauh lebih baik lagi dan berkualitas, harganya bisa jauh lebih mahal lagi. Artinya kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kuat lagi, pribadi yang jauh dengan punya experience yang lebih kaya lagi dan kita bisa menjadi yang lebih tough gitu. Jadi itu aja yang gue mau share. Ada 2 poin. Yang pertama manage ekspektasi dan yang kedua adalah kita belajar dari kintsugi. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian, bisa menjadi sebuah jawaban juga dan kekuatan lagi yang baru ya. So thank you so much for watching. Always be grateful for your best. I'll see you next video. Thank you so much guys. Merry Christmas. Happy New Year.